Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hervin Yoki Pradikta MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam Universitas Islam Negeri Raden dan Lampung. Saya Rizka Melina Ranito dengan nomor NPM 2021020218 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas A Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden dan Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai sumber hukum Islam sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Ada berbagai macam sumber hukum Islam dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang pertama yakni Al-Quran, di mana Al-Quran ini berkedudukan sebagai sumber hukum utama dalam hukum Islam. Nah, kedudukan ini mengharuskan manusia atau umat muslim untuk memahami pesan-pesan yang terkandung di dalamnya agar dapat dilaksanakan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya untuk mengatur perilaku manusia, baik itu yang berkaitan dengan manusia itu sendiri maupun dengan makhluk lainnya. Demikian pula segala persoalan yang berkaitan dengan hukum, meski terlebih dahulu dicari jawabannya sesuai dengan petunjuk dari Al-Quran. Nah, selain itu, kemaslahatan umat juga akan terwujud apabila manusia itu berpedoman kepada Al-Quran. Argumentasi bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum yang utama juga terdapat di dalam Al-Quran, di mana di sejumlah ayatnya lebih dari 30 kali disebutkan perintah untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Al-Quran. Lalu untuk sumber hukum Islam yang kedua yakni ada As-Sunnah, di mana Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai ajaran Al-Quran diberikan otoritas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan. Sehingga As-Sunnah baik itu perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk takrir yang telah Rasulullah sampaikan berkedudukan sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Kemudian untuk sumber hukum Islam yang ketiga yakni ada akal serta proyeksi jihad. Nah, untuk pengertian akal sendiri ini menurut Al-Quran ataupun menurut pengertian pra-Islam, akal diartikan sebagai memerhatikan lingkungan sekitar atau alam sekitar dengan otak, di mana otak sendiri ini merupakan bagian dari organ tubuh akal, yang artinya akal ini terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir. Nah, berdasarkan pemikiran inilah maka lahir sebuah ide atau gagasan mengenai suatu permasalahan yang sedang dipikirkan. Nah, menurut perspektif Islam sendiri ada 2 macam peran akal. Peran akal yang pertama yakni untuk memahami nilai-nilai agama. Jadi apabila ada doktrin-doktrin yang kurang jelas, akal ini bertugas untuk menemukan proses pelaksanaannya. Bila ada sebuah doktrin agama yang memiliki nilai-nilai sosial, maka akal ini bertugas untuk menerjemahkan dalam kehidupan terkini. Jadi bukan mengubah sebuah doktrin, melainkan menemukan proses pelaksanaannya. Dan untuk peran akal yang kedua yakni adalah akal bertugas untuk memilih dan menyeleksi doktrin agama. Jadi terkadang ada beberapa doktrin agama seperti ada yang temporer maupun yang kontemporer. Nah, akal ini bertugas untuk memilih mana kemungkinan yang terbaik dalam sistem pelaksanaannya dari doktrin-doktrin tersebut. Lalu untuk sumber hukum Islam yang terakhir yakni ada proyeksi ijtihad, di mana kata ijtihad ini di dalam bahasa diartikan sebagai usaha yang keras dan bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya, baik itu di Al-Quran maupun As-Sunnah, yang dilakukan dengan cermat dan pikiran murni, serta berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Yang mana rujukan ijtihad dari Al-Quran dan juga hadis ini artinya tidak bertentangan dengan ayat-ayat Allah serta ajaran Rasulullah. Nah, orang yang melakukan ijtihad sendiri disebut dengan mujtahid. Ijtihad dapat dilakukan oleh siapapun asalkan memiliki persyaratan minimal seperti memahami mafhum ayat atau hadis, memiliki ilmu alat seperti nahwu shorof, mengetahui latar belakang suatu ayat atau hadis, luas pemahamannya terhadap pengetahuan Islam, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap agama, dan lain-lain. Kemudian ijtihad ini dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti qiyas dan juga ijma. Nah, untuk ijma sendiri ini merupakan ketetapan dari para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah SAW ini wafat terhadap suatu masalah.
Sedangkan untuk kias sendiri ini diartikan sebagai menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya dengan suatu perkara yang sedang dihadapi dan belum ada ketetapan hukumnya, sedangkan di antara keduanya ini sama-sama memiliki sebab yang dapat disepadankan. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Semoga ada manfaatnya bagi teman-teman yang menonton. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, daripada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.